Anda mungkin sering ya dengar nama Finlandia disebut-sebut kalau bicara soal pendidikan. Sering banget di puncak peringkat global kayak tes bisa itu. Iya, bisa. Program penilaian pelajar internasional. Agak kaget juga kan negara sekecil itu kok bisa, tapi ternyata ya ini bukan kebetulan sama sekali. Sama sekali bukan. Sumber-sumber yang Anda kasih itu nunjukin kalau ini hasil dari pilihan kebijakan yang sangat sadar. Dibangun puluhan tahun. Jadi bukan sulap semalam jadi. Nah, makanya di deep dive kita kali ini, kita mau bongkar bareng sumber-sumber itu untuk Anda. Misinya gini, kita gali kenapa sistem sekolah mereka bisa sesukses itu. Kita lihat prinsip intinya, contoh nyatanya juga, biar Anda dapat gambaran utuh. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dan penting buat mereka. Guru. Jadi di Finlandia itu jadi guru susahnya minta ampun. Kompetitif banget. Iya, sumber Anda bilang cuma 10% lulusan universitas terbaik yang bisa masuk program pendidikan guru. Gila ya. Dan programnya sendiri serius banget. Harus S2, dibiayai negara lagi. Fokusnya kuat di teori sama praktik. Pantesan profesi guru di sana dihargai tinggi banget ya, setara dokter atau pengacara gitu. Ada data menarik tuh dari 2010. Katanya 6.600 orang daftar, yang diterima cuma 660 untuk jadi guru SD. Nah, persaingan ketat di awal ini kayaknya jadi basis kepercayaan yang luar biasa besar setelahnya. Guru-guru di sana itu dikasih otonomi tinggi banget. Otonomi gimana maksudnya? Mereka bisa rancang pelajaran sendiri, cara nilai sendiri. Kurikulum nasional itu cuma panduan kasar aja, kerangka besarnya doang. Bener juga ya. Salah satu sumber bilang panduan matematika buat kelas 1 sampai 9 itu tebelnya cuma 10 halaman. Itu kan nunjukin percaya banget ya mereka, banget. Dan yang lebih bikin kaget lagi, nggak ada tuh tes standar nasional yang wajib, kecuali nanti pas akhir SMA buat masuk universitas aja. Terus badan inspektorat sekolah yang biasanya ada buat ngawasin gitu kan? Itu dia, udah dihapus sejak awal 90-an. Tunggu. Dihapus? Serius? Terus gimana mereka jaga kualitas kalau nggak ada inspeksi dari luar gitu? Nggak bahaya tuh? Nah, pertanyaan bagus. Sumber Anda jelasin. Mereka itu gantinya percaya penuh sama profesionalisme guru dan kepala sekolahnya. Kan tadi udah diseleksi ketat banget. Oke. Jadi logikanya udah dipilih yang terbaik, ya udah dipercaya aja gitu ya? Kurang lebih gitu. Penilaian paling akurat dianggap ya dari guru yang kenal muridnya tiap hari. Nah, kepercayaan ini yang numbuhin motivasi internal kuat. Semacam etos, apapun caranya, whatever it takes, buat bantu tiap anak. Kayak cerita Besar Kabashi itu ya, anak pengungsi Kosovo yang kesulitan belajar? Iya, yang di salah satu sumber itu. Dibimbing secara personal sama kepala sekolahnya, si Kari Luhivuori, setahun penuh, sampai akhirnya berhasil. Dan kata kepala sekolahnya itu hal biasa aja ya? Tepat. Luhivuori bilang itu hal biasa, bagian dari tugas nyiapin anak buat kehidupan. Nah, ini nyambung nih ke pilar kedua yang penting banget di sumber Anda, kesetaraan. Equity. Oh iya bener. Sumbernya tegas bilang kesetaraan itu kata terpenting di pendidikan Finlandia. Dan ini disepakati semua pihak loh, lintas politik. Dan ini bukan cuma omongan, udah jadi bagian visi jangka panjang dari tahun 1963. Bagian dari strategi pemulihan ekonomi mereka waktu itu. Tujuannya jelas banget. Ngecilin jarak antara siswa paling pinter sama yang paling kesulitan. Hasilnya kelihatan ya, katanya kesenjangan terkecil di dunia menurut OECD. Betul. Dan penerapannya konkret banget. Semua sekolah, negeri semua kan, didanai publik secara merata. Kurikulum nasionalnya sama, gurunya ya dari universitas berkualitas yang sama tadi. Terus nggak ada itu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuan? Nggak ada, dihapus. Jadi setiap anak mau di desa terpencil atau di kota besar, haknya sama, kualitas pendidikannya sama. Sistem dukungannya juga kayaknya gila-gilaan ya. Sumber bilang hampir 30% anak dapat bantuan khusus selama 9 tahun pertama sekolah. Iya, ada tim khusus di sekolah. Isinya pekerja sosial, perawat, psikolog, semuanya gratis. Makan siang gratis, layanan kesehatan, konseling, bahkan transportasi kalau memang perlu. Dan dukungannya nggak cuma di sekolah ya? Meluas. Ada cuti melahirkan yang panjang banget, subsidi penitipan anak yang berkualitas, terus prasekolah gratis yang fokusnya main dan sosialisasi. Ditambah lagi tunjangan anak bulanan sampai umur 17. Bahkan ada istilah diskriminasi positif ya. Maksudnya gimana tuh? Itu artinya sekolah yang muridnya banyak imigran atau yang berkebutuhan khusus, sengaja dikasih dana lebih buat bantu mereka ngejar ketertinggalan, biar kesempatannya sama. Ini semua demi kesetaraan tadi.
Jadi fokus ke kesetaraan dan dukungan ini kelihatan banget ya dari cara mereka ngelihat proses belajar itu sendiri. Anak-anak nggak diburu-buru. Betul. Wajib belajar aja baru mulai umur 7 tahun. Penekanannya kuat banget di bermain, apalagi pas usia dini. Waktu istirahatnya juga banyak banget, 75 menit sehari di SD. Jauh banget dibanding rata-rata 27 menit di AS yang disebut sumber Anda. Iya, dan itu bukan sekedar main loh. Itu bagian dari pendekatan holistik mereka. Belajarnya dibikin seimbang. PR juga katanya minimal banget. Terus jam ngajar guru di kelas lebih sedikit dibanding guru AS. Iya, jadi mereka punya waktu lebih banyak buat persiapan, kolaborasi sama guru lain, dan fokus kebutuhan tiap siswa. Tujuannya jadi bukan cuma lulus tes, tapi belajar cara belajar. Itu yang penting. Kurikulumnya juga kaya banget ya kelihatannya, nggak cuma akademik. Ada seni, musik, masak, kerajinan kayu, logam, tekstil. Lengkap. Kelas sains yang jadi unggulan mereka dipisah itu sengaja dibatasi maksimal 16 siswa di SMP. Biar apa? Biar bisa praktikum tiap pelajaran. Wah, ini beda banget ya sama fokus di standarisasi dan tes di banyak tempat lain. Nah, ini kontras yang menarik. Sumber Anda kan bandingin sama AS ya. Di AS, fokusnya ke kompetisi antar sekolah, tes standar melulu, ngukur data guru, terus ada sekolah charter. Hasilnya gimana di AS? Hasil PISA AS ya, gitu-gitu aja, cenderung menengah. Kesenjangan antar siswanya lebih lebar, padahal biaya per siswanya 30% lebih mahal dari Finlandia loh. Bahkan sama Norwegia juga dibandingin kan? Negara tetangga yang mirip-mirip Finlandia. Tapi kebijakannya malah mirip AS. Iya, ada tes standar, guru nggak wajib S2, hasil PISA, Norwegia, biasa aja juga. Jadi ini nunjukin apa dong? Ya ini negasin argumen di sumber Anda, pilihan kebijakan pendidikan itu krusial banget. Fokus ke guru berkualitas yang dipercaya, komitmen ke kesetaraan, kurikulum yang luas, sama kesejahteraan anak. Itu kayaknya lebih nentuin daripada sekedar ukuran negara atau penduduknya homogen atau enggak. Ini hasil visi jangka panjang yang konsisten. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih, temuan kunci dari sumber-sumber Anda ini buat pendengar. Intinya itu kayak kombinasi unik dari beberapa hal ya. Gimana tuh rangkumannya? Pertama, kepercayaan gede banget ke guru yang profesional dan mandiri. Kedua, komitmen yang dalam dan terstruktur buat kesetaraan semua anak. Ketiga, fokus kuat ke pembelajaran holistik dan kesejahteraan anak, bukan cuma ngejar nilai tes. Gitu bukan? Tepat sekali. Pendekatan Finlandia ini benar-benar nawarin perspektif beda banget buat Anda renungkan. Ngebongkar asumsi umum di banyak negara soal peran kompetisi sama standarisasi buat capai pendidikan unggul. Ternyata ada jalan lain. Nah, sebagai penutup nih, ada satu fakta menarik dari sumber Anda buat jadi bahan pikiran. Pas banyak negara tahun 90-an malah makin gencar pakai tes standar. Finlandia malah sebaliknya ya? Iya, mereka malah hapus inspektoratnya, milih percaya sama penilaian guru yang kenal muridnya. Pertanyaan buat Anda renungkan, jangan-jangan fokus kita yang berlebihan ke pengukuran dari luar ini justru bikin kita lupa sama esensi belajar dan pengembangan potensi manusia yang sebenarnya. Apa sih yang paling berharga dalam pendidikan menurut Anda?